Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifaiwan Desta Galung. NIM saya 2201010010. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, di sini merupakan tugas mata kuliah Praktikum Teknik Kendali yang dimana itu merupakan tugas Praktikum 2. Di sini pada classroom itu adalah mempelajari materi pada bab 2 dasar-dasar simuling. Nah, ini merupakan buku modul teknik kendali berbasis MATLAB Insinyur Sapta Nugraha STMN. Nah, untuk video ini merupakan pembelajaran bab 2 dasar-dasar simuling, yang dimana nanti kita ada simuling, pengenalan simuling, penggunaan blok simuling dalam teknik kendali, dan nantinya kita akan mencoba untuk membuka simuling pada MATLAB dan untuk mencoba contoh yang ada di modul dan juga latihan yang bakalan kita lakukan pada modul. Nah, untuk itu simak video berikut. Baik, pertama itu kita harus tahu simuling itu apa. Jadi simuling merupakan salah satu komponen app yang berfungsi sebagai pemrograman grafis. Aplikasi utama dari simuling adalah simulasi dinamika sistem. Proses simulasi dijalankan menggunakan blok dengan setiap. Nah, simuling itu dapat digunakan sebagai cara pemodelan, simulasi, analisis, dinamika, sistem penggunaan antarmuka, penggunaan grafis. Nah, simuling terdiri dari beberapa toolbox yang dapat digunakan analisis sistem linear dan non-linear, pustaka yang umum digunakan dalam sistem kontrol termasuk matematika, sync, dan sources. Nah, yang kedua adalah pengenalan simuling. Untuk membuka simuling pada MATLAB, pilih tab Home, kemudian pilih New dan pilih simuling modul. Nah, ini yang sudah saya buka pada MATLAB-nya. Di sini saya menggunakan MATLAB online yang ada di Chrome saya. Yang pertama kita langsung masuk ke bagian Home. Lalu di tab New ini, di sini tuh ada yang namanya simuling modul. Nah, jadi simuling start page-nya itu seperti ini. Ini ada juga pada modul. Lalu kita disuruh untuk pilih blank model dan klik create model untuk masuk ke halaman simuling model. Nah, di sini kan ada blank model dan di sini tinggal create model. Kita membuat model untuk uji coba si blank modelnya. Tunggu dulu. Nah, ini adalah laman ataupun tampilan untuk melakukan simulasi seperti yang ada di modul seperti ini. Nah, untuk memasukkan komponen blok yang diperlukan ke dalam model simuling, maka perlu membuka library browser terlebih dahulu, yaitu pada tab simulasi pilih library browser. Di sini ya, library browser. Ini kalau bisa teman-teman lihat. Nah, pada library browser ini banyak banget tools yang bakalan bisa kita pakai untuk simulasikan. Nah, tampilannya seperti ini, simuling library browser. Ini contohnya itu banyak banget. Jadi ada berbagai macam-macam tool yang bisa kita pakai. Nah, jadi pada simuling library browser terdapat kolom pencarian, yaitu di sini nih enter search term. Nah, itu untuk mencari untuk mempermudah pengguna jika ingin mencari komponen blok yang diperlukan. Dan ada beberapa kelas umum komponen blok yang sering digunakan, yang antara lain itu adalah source itu sebagai sumber sistem yang dapat berupa konstan, gelombang sinus, step, ramp, pulse,
hingga angka acak untuk simulasi noise serta clock untuk membuat indeks waktu pada suatu plotting. Nah, jadi mungkin nanti kita akan untuk mencoba menampilkan gelombang-gelombang ini. Yang kedua ada sync sebagai output atau tampilan signal, terus ada continue sebagai blok pemrosesan kontinu seperti transfer, integrator, lalu ada discrete sebagai blok pemrosesan discrete seperti delay, terus ada signal routing sebagai blok pengarah signal seperti mux, demux dan lainnya, terus ada math operation sebagai blok operator matematika seperti sum, gain dan lainnya. Nah, yang kedua itu adalah penggunaan blok simulink dalam teknik kendali. Nah, jadi pada dasarnya ada beberapa komponen blok yang umum digunakan dalam model sistem kendali. Di antaranya adalah yang pertama itu ada konstan. Itu umumnya digunakan sebagai blok sumber signal yang memiliki nilai konstan. Lalu ada step, umum digunakan sebagai blok sumber berupa unit step response. Lalu ada rem, itu umumnya digunakan sebagai blok sumber berupa unit rem respon. Terus yang keempat, yang D itu ada sine wave, itu untuk blok sumber berupa signal sinusoidal. Ada clock yang digunakan untuk blok sumber waktu, simulasi untuk blok lain. Ada pulse generator, itu untuk blok sumber signal berupa pulsa atau signal discrete. Selanjutnya ada to workspace, itu untuk output dari satu blok ke workspace MATLAB. Lalu ada scope, nah ini untuk menampilkan signal atau plot grafik output suatu sistem. Lalu selanjutnya ada mux, ini untuk menggabungkan dua signal atau lebih menjadi satu. Dan ada itu untuk sebagai satu konstanta penguat dalam sistem. Saja untuk penguat antar lebih ada transfer SIN, itu untuk blok fungsi dalam dari itu diagram PID, PID, integrator itu untuk blok integral dalam blok diagram PID, dan PID control yang ini umumnya digunakan sebagai blok PID controller yang lebih mudah digunakan karena langsung dapat mengubah nilai konstanta proporsional, integral, dan derivatif dengan mudah melalui blok lain. Nah, dari yang sudah kita baca sama-sama di penggunaan blok simulink dalam teknik kendali, ini tuh toolsnya itu bisa kita cari di bagian search. Nah, ini ada library browser, jadi itu pentingnya library browser. Nanti bakalan kita uji coba, dan untuk melihat library browsernya itu ada di bagian sini. Nah, itu banyak banget yang bakalan bisa kita pakai. Nah, untuk contoh di sini langsung saja kita cari sine wave dan scope yang bakalan nanti kita uji coba untuk menyambungkan. Di sini kita library browser, lalu di sini kita klik sine wave. Nah, yang kita pakai itu yang ini. Salah yang ini kita tarik aja, tunggu proses. Nah, setelah itu yang kita butuhkan keduanya adalah scope. Enter untuk searchnya, lalu kita tarik juga, sama juga dengan cara yang tadi. Nah, ini untuk contoh yang nanti kita akan menampilkan bagian scope itu gelombangnya seperti ini. Setelah sudah terhubung seperti ini sama dengan yang ada di contoh, kita selanjutnya akan run di sini di atas bagian run.
Nah, setelah sudah di run, kita lihat pada di bagian scope, klik 2 kali, double klik. Nah, ini dia. Ini merupakan sinyal gelombang yang kita dapat seperti yang ada pada contohnya. Nih. Jadi pada sinyal ini kita dapat dia dari 0 dan tinggi, bit yang paling tinggi itu sampai 1, dan paling bawah itu lembahnya -1. Kenapa begitu? Karena untuk pada sine wave-nya itu, untuk menampilkan gelombangnya itu, kita di sini memakai amplitudenya 1. Jadi dia paling tinggi itu ada di titik 1, paling rendahnya itu dia ada di -1. Coba kita untuk mengubahnya itu ke angka 3, amplitudenya 3, apa yang terjadi? Maka kita harus untuk run terlebih dahulu, baru double klik, dan nah ini dia gelombangnya akan sampai ke 3 paling puncaknya, kalau bisa teman-teman lihat, dan paling rendah adalah -3 karena amplitude kita atur itu sampai 3 gitu teman-teman. Baik, selanjutnya itu kita latihan itu adalah hasil output dari signal sine wave, step, dan ramp yang digabungkan dengan MUX pada Simulink MATLAB. Jadi yang pertama itu adalah wave-nya sudah kita pakai. Di sini sine wave udah, kita hapus dulu yang ininya. Sine wave dan ada go. Nah, yang kita kuat itu ada step dan tamu. Kita tambahin aja lagi di library browser. Kita cari yang namanya itu tadi step, enter. Nah, ini step yang kita pakai, kita tarik di sini. Terus kita letakin saja. Dan yang kedua kita cari itu adalah RAM atau RAM. Nah, ini dia, ada RAM-nya. Kita tarik ini. Dan yang ketiga itu yang kita pakai adalah MUX. Kita cari aja di sini MUX, enter. Kita pakai yang ini MUX. Ini dia. Jadi kita sudah ada sine wave, ada step, dan ada ramp, ada juga untuk menampilkan grafiknya, dan ini ada. Karena ini MUX ini adalah inputan 2 jadi 1 untuk ke scope, maka kita harus mengganti MUX ini menjadi inputan 3 gitu. Kita double klik. Di sini kita buat aja ini ya 3 dan kita okein. Nah, di sini dia ada 3 ya teman-teman, 3 inputan jadi 1. Langsung saja kita tarik dari sini ke sini, dari sini ke 2, dan yang dari 3 ke 3. Nah, dan dari MUX ini outputnya kita buat ke scope seperti ini. Nah, setelah rangkaian yang sudah disusun untuk latihan ini dari sine wave, terus
untuk step, lalu ada rem yang tiga tombol jadi satu untuk keluaran ke scope, maka hasil yang kita dapat sinyal itu bentukannya. Coba kita double klik. Nah, ini tuh akan memunculkan 3 gelombang, yang dimana untuk warna kuning itu adalah gelombang dari sine wave. Nah, itu dia akan sampai di titik paling atas itu 3, rendah itu negatif 3. Nah, setelah itu yang warna merah ini itu merupakan gelombang dari step. Dia akan lurus karena dia bernilai 1. Jadi dia akan pada titik di setiap satu akan terus naik gitu. Jadi di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan untuk rem ini dia warna biru. Nah, jadi itu kan dimulai dari satu nih remnya. Coba kita lihat. Nah, ini 1. Maka dari sinyal rem ini pun juga dia akan di 1 nih, warna biru nih, dimulai dari 1 akan lurus tembak dari 0 ke 1 dan dia akan di posisi 1 untuk tembak lurus. Nah, mungkin itu saja percobaan pada contoh dan latihan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih sudah mensimak video saya. Saya ucapkan selamat sore dan terima kasih.